Persoalan uang belanja sepertinya tidak ada habis-habisnya. Bawang, cabai hingga telur kompak membuat ibu rumah tangga harus memutar otak mengatur keuangan. Siap-siap memutar otak untuk mengatur uang belanja Anda. Harga kebutuhan pokok kompak naik semua. Di Pasar Ceger Pondok Aren Tangerang Selatan kenaikan hingga 100%. Bawang bombay dari Rp30.000 naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Bawang merah juga belum ada tanda-tanda akan turun. Saat ini dijual Rp65.000 per kilogram. Belum lagi harga sayur mayur lainnya yang ikut-ikutan naik. Kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang ugal-ugalan sudah terasa dampaknya. Sejumlah mahasiswa baru di beberapa universitas negeri mengundurkan diri. Seperti yang terjadi pada Nafa Zahra Mutmainah di Sumatera Utara. Pemirsa, tak bisa dipungkiri aura kapitalisme pendidikan tinggi kini menyeruak usai kampus negeri berganti status menjadi perguruan tinggi berbadan hukum atau PTNBH. Dan akhirnya polemik kenaikan uang kuliah tinggi atau UKT tak kunjung selesai. Halo kawan, selamat datang di channel baru kami, di mana channel ini akan mengupas tuntas realita di balik berbagai isu sosial dan politik yang terjadi di Indonesia. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas salah satu topik yang sedang hangat saat ini, yaitu penanganan hukum di Indonesia dan bagaimana masyarakat bereaksi terhadapnya. Bersiaplah kalian untuk terbius dengan kenyataan pahit yang terjadi di negeri ini. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyoroti fenomena viral keluhan masyarakat di media sosial. Ia menyebut kondisi ini menunjukkan tuntutan masyarakat kepada pemerintah yang semakin tinggi. Jokowi pun meminta kementerian atau lembaga harus meningkatkan kualitas masing-masing dari instansi mereka. Ke depan tantangan akan semakin berat. Program dan belanja pemerintah itu akan semakin besar. Pasti ini membesar. Dan juga tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Ada apa dikit, viralkan. Ada apa dikit, viralkan. Dan ke depan akan semakin banyak tuntutan-tuntutan masyarakat itu. Baru-baru ini, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa pernyataan menarik yang begitu menggelitik. Pak Jokowi mengingatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk tidak mencari-cari kesalahan, tetapi fokus pada program yang berdampak positif bagi masyarakat. Beliau juga mengakui bahwa tantangan ke depan akan semakin berat. Program dan belanja pemerintah kian semakin besar dan tuntutan masyarakat pun kian semakin tinggi. Ada apa? Dikit-dikit viralkan, kata Pak Jokowi. Tapi apakah ini hanya sekedar keluhan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya? Pantauan ICW dari 384 terdakwa, 275 diantaranya atau 71,6% mendapat vonis ringan. Hukuman ringan dimaksud dengan masa hukuman 1 hingga 4 tahun penjara, sedangkan 46 lainnya divonis bebas. Tren vonis ringan ini terjadi dalam waktu 5 tahun terakhir. Belum lagi yang didiskon. Sepanjang 2019 sampai 2020 ada 134 koruptor dibebaskan atau dipangkas hukumannya melalui kasasi atau peninjauan kembali di MA. Terus yang ini nih, mantan jaksa Pinangki, CS-nya Om Joko Chandra. Lebih canggih lagi diskonnya, 60% bos. Dari 10 tahun jadi 4 tahun aja, nggak usah lama-lama. Alasan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, terdakwa adalah seorang ibu dari anak yang masih balita, layak diberi kesempatan untuk mengasuh, memberikan kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhan. Padahal banyak loh terdakwa lain yang juga adalah seorang ibu tapi tidak punya privilege yang sama seperti Pinangki. Kenapa masyarakat sekarang ini banyak menuntut dan sedikit-sedikit memviralkan sesuatu? Jawabannya sebenarnya sederhana. Kepercayaan masyarakat saat ini kepada pemerintah kian semakin menurun. Rakyat sudah muak dengan birokrasi yang lamban dan penegakan hukum yang seringkali tidak adil. Contoh nyata adalah banyaknya kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum serta pejabat tinggi. Namun di sini penanganannya terkesan seolah setengah hati.
Jadi tidak heran jika masyarakat saat ini merasa bahwa suara mereka hanya akan didengar jika diviralkan di media sosial. Mari kita lihat beberapa bukti nyata dari bobroknya penanganan hukum di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kasus suap yang melibatkan aparat kepolisian serta mafia besar yang seringkali tidak ditindak dengan tegas. Kasus-kasus korupsi besar seperti yang melibatkan pejabat tinggi negara pun seringkali berakhir dengan hukuman yang tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan kepada negara. Sementara itu, harga-harga kebutuhan pokok kian semakin meroket. Beras, minyak goreng, serta bahan-bahan pokok lainnya menjadi semakin mahal dan tidak terjangkau bagi banyak masyarakat. Kondisi ini pun diperparah dengan adanya praktek-praktek mafia pangan yang justru dibackingi oleh oknum-oknum aparat, sehingga hal ini kian memperburuk keadaan. Apakah perusahaan penyedia jaringan internet global sebesar Starlink akan berinvestasi di Indonesia? Namun jawabannya dari Elon Musk nampaknya dia ragu-ragu untuk melakukan ekspansi atau berinvestasi untuk masuk ke tanah air. Begitu juga saat kami awak media sekali lagi menanyakan pada Elon Musk, apakah kalau memang bukan dari Starlink, apakah dirinya melihat bahwa Indonesia adalah lokasi yang potensial untuk dirinya membuka perusahaan di sektor lainnya. Misalnya salah satunya adalah ekspansi dari salah satu perusahaannya di sektor manufaktur. Namun kembali lagi Elon Musk mengatakan dan juga menegaskan sekali lagi bahwa dirinya hadir di Bali pada saat ini hanya untuk meng-highlight kepentingan koneksi internet Starlink untuk sektor kesehatan. Pak Jokowi juga mengatakan bahwa kompetisi antar negara kian semakin ketat. Namun, apakah Indonesia siap menghadapi tantangan ini dengan skandal-skandal korupsi yang merajalela dan birokrasi yang berbelit-belit? Banyak investor besar seperti Apple dan Tesla pun masih ragu untuk masuk ke Indonesia. Akibatnya, lapangan kerja jadi minim, pengangguran pun kian meningkat, dan bonus demografi yang seharusnya menjadi keuntungan malah berpotensi menjadi beban ke depannya. Pendidikan yang carut marut juga menjadi masalah yang begitu serius di negeri ini. Biaya kuliah yang mahal dan kualitas pendidikan yang tidak merata. Di sini pun akan berimbas, SDM Indonesia pun akan terancam dan kian mengalami penurunan kualitas. Ini adalah salah satu faktor yang membuat investor asing enggan untuk berinvestasi di Indonesia, karena mereka melihat bahwa tenaga kerja yang ada sama sekali belum siap bersaing di tingkat-tingkat global. Melihat kondisi ini, jadi tidak heran jika masyarakat merasa perlu untuk memviralkan segala sesuatu yang tidak beres. Media sosial pun menjadi tempat mereka untuk berteriak dan berharap agar suaranya bisa didengar oleh pemerintah. Jika tidak diviralkan, kemungkinan besar keluhan mereka pun hanya akan tenggelam tanpa solusi. Jadi, apakah ini adalah keluhan atau curahan hati dari seorang Presiden Jokowi? Atau justru di sini menggambarkan refleksi dari kinerja pemerintah yang memang perlu diperbaiki? Mari kita lihat kasus berikut ini. Sukabumi, Jawa Barat jadi korban penganiayaan 4 oknum polisi setelah dituduh menjadi pelaku pencurian salah satu minimarket. 4 polisi kini menjalani pemeriksaan propam akibat salah tangkap dan penganiayaan. Seorang warga desa Lumpata, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan kritis akibat dianiaya sejumlah oknum anggota Polres Musi, Banyuasin. Diduga AZ menjadi korban salah tangkap saat polisi menggerebek kasus narkoba. Di sini pun menggambarkan begitu buruknya penanganan dari pihak kepolisian dalam menangani sebuah tindak pidana. Seringkali dari pihak aparat kepolisian ini melakukan salah tangkap kepada orang-orang yang tidak bersalah. Dan apakah tidak boleh masyarakat memviralkan kejadian ini atau mengkritik kinerja pemerintahan saat ini? Mungkin karena inilah rancangan undang-undang penyiaran ngotot untuk diberlakukan, karena tujuannya untuk membungkam kritik-kritik dari masyarakat. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta share video ini jika dianggap bermanfaat dan jika kalian merasa informasi ini penting untuk diketahui banyak orang. Sampai jumpa ya dalam video-video kami berikutnya.